وأموالنا وحاضر الدين والدنيا والآخرة وأعلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولوالدي آمين. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, khabarna mutarabbil wa a'lim wa ulama wa ashabi wa ashabi hadirin hadirat jamaah masyaallah al-mahfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehat zahir kita, batin kita juga sehat. Semuanya itu merupakan nikmat yang sangat berharga yang harus kita syukuri, yang tentunya macam bersyukur itu banyak kita pergunakan untuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis taklim ini, menghadiri majelis taklim ini, mudah-mudahan dengan niatan baik kita pada malam hari ini Allah jaga semua hajat kita, hajat dunia wal akhirah ditolakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, putra-putri kita jadikan putra-putri yang sholihin sholihat. Mudah-mudahan kita semuanya di hidup akhir hayat kita pada husnul khatimah. Para hadirin hadirat rahimahullah, malam hari ini kita masih meneruskan bab tayammum, masih belum selesai. Insyaallah tinggal dua hadisan, dimana kemarin sudah dibahas hadis. Memang dua hadis ini masih ada keterkaitan dengan hadis sebelumnya kemarin, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang masalah tayammum. Orang yang sakit itu gimana caranya bertayammum, karena memang tayammum itu fungsinya bukan hanya pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi besar, tapi fungsinya yang ketiga adalah sebagai pengganti anggota tubuh kita, anggota wudu kita yang sedang sakit. Dan fungsi yang ketiga ini adalah yang bisa kita pakai di negara kita, karena fungsi yang satu dua itu ya tidak bisa kita pakai di negara kita karena umumnya banyak air. Dan fungsi yang ketiga ini yang sering bisa kita amalkan ketika kita sakit, yang tidak memungkinkan kita itu wudu, tidak memungkinkan kita itu mandi besar dengan menggunakan air. Lalu gimana caranya kita itu bersuci ketika tidak boleh terkena air? Gimana caranya? Di sini kita baca dulu hadis mengenai atau yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir mengenai tentang luka yang ada di tubuh ketika bersuci itu gimana. Dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Jabirin diriwayataken apa hadis saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ngriwayatno hadis sahabat Jabir iki fir rajuli ing dalem masalahe wong lanang sahabat alladzi sujja kang catu sirahe alladzi sujja kang catu sirahe sapa rajul Bangdasalan mengkonuli adus sapa rajul Bangdasalan mengkonuli adus sapa rajul Pamata mengkonuli mati sapa rajul. Sahabat Jabir ini menceritakan sahabat yang terluka ketika pulang dari medan peperangan. Sahabat ini terjatuh, kepalanya sobek, ada lukanya, dan ketika istirahat di tengah perjalanannya, sahabat yang luka ini tidur. Ternyata di dalam tidurnya itu dia bermimpi dan ikhtilam yang mewajibkan mandi besar. Terus sahabat ini bingung, bertanya-tanya kepada sahabat yang lainnya, gimana caranya mandinya ini? Saya ini ngimpi basah, otomatis kan wajib mandi. Nah, di situ ada air, tapi saya luka. Kalau saya mandi ini gimana? Apa ada kemurahan menurut syariat sehingga saya nggak perlu mandi menggunakan air, tapi bisa dengan tayamum? Sahabat ini yang terluka ini bertanya kepada sahabat yang lainnya yang tidak tahu tentang hukum. Langsung aja dijawab sama sahabat yang lainnya itu, ya kamu harus mandi karena nggak ada kerusuhan. Akhirnya sahabat ini nuruti temannya itu, akhirnya mandi kemudian meninggal. Berita ini terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah ngendikan koyok ngeten, innama kana yakfi ayyatayammama wa yasiba ala jurhihi khirfatan. Al-hadis ilahi. Innama kana angin pestine ono iku yakfihi nyukupi ing rajul, iku yakfihi nyukupi ing rajul apa ayata yang mama nyento tayamum sapa rajul wa yaksibalan buntel atau merban sapa rajul ada jumlihi ing atase catune rajul niku wau dipepan khirfatan dibuntel khirfatan ing PP. Sumayum saku mongko nuli den usap. Sumayam saku, sumayam saha ayat yang mana? Sumayam saha mongko nuli usap sapa rajul alaiha ing atase khirqah wa yasila lan yento basuh sapa rajul saira jasadihi ing sekarine jasade rajul. Rawahu riwayataken ing handal hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud bisanadin kelawan sanad fi kang iku tetep ing dalem sanad dufun utawi dhaif. Wa fihi lan iku tetep ing dalem hadis niki ikhtilafun utawi persulayan ala rawihi ing atase rawinya hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud tapi sanadnya sangat dhaif, lemah dalam segi sanad, dan juga periwayat rawinya itu banyak sekali
bukan hanya dari sahabat Jabir, tapi sahabat yang lainnya itu banyak juga menceritakan hadis ini. Cuman kalau dari sahabat Jabir ini Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad dhaif. Jadi hadis ini menjelaskan tentang caranya seorang itu ketika luka, dan orang ini wajib mandi besar. Kalau di dalam hadis ini adalah seorang laki-laki yang sedang terluka kepalanya, kemudian disuruh temannya mandi besar, lalu meninggal. Ini Rasulullah mendengar kabar ini langsung marah, dan akhirnya Rasulullah bersabda, innama kana yakfi ayataya mama, mestinya itu gak perlu gitu, karena agama Islam itu agama yang murah, agama yang banyak kemurahan di dalamnya. Maka cukup orang itu tayamum, wa yasifa ala jurhi khirqatan, dan membungkus memperban lukanya itu dengan perban, kemudian ayyusaha alaiha, mengusap perban itu, wa yasila sa'ira jasadihi, dan membasuh anggota yang sehat. Jadi di dalam hadis ini kewajiban orang yang sakit ketika mandi besar, kalau ada lukanya dan lukanya itu tidak boleh terkena air, otomatis kewajibannya yang pertama adalah tayamum, dan yang kedua adalah mengusap lukanya itu. Yang ketiga adalah membasuh anggota yang sehat. Kalau di dalam masalah mandi besar itu memang di dalam fardunya itu kan nggak ada tertib. Artinya kita itu boleh tayamum di awal atau di akhir. Misalkan ada orang luka kepalanya, dia mau mandi yang otomatis nggak boleh terkena air. Gimana caranya? Caranya yang pertama adalah dengan tayamum terlebih dahulu. Niat tayamum sebagai pengganti anggota mandi yang sakit. Anggota mandi kepala yang sakit. Tayamum seperti biasa, mengusap wajah, mengusap tangan, dan seterusnya. Sesudah tayamum, kemudian dia membasuh anggota yang sehat itu dibasuh. Terus perbannya ini diusap. Lukanya yang diperban yang ada di kepala ini diusap dengan air. Bisa berbentuk. Terus yang sehat itu dibasuh, kayak dialiri lah, nggak boleh diusap dengan air, kan nggak boleh. Karena syaratnya yang namanya mandi itu mengalirkan air. Kalau cuma diusap ini tidak menyalakan mandi. Terus kalau dalam segi wudu gimana? Kalau dia itu punya kewajiban wudu atau menghilangkan hadas kecil gimana? Misalkan di tangannya ada sakit, ada luka. Di sini lukanya itu ada dua macam, ada luka yang diperban, ada luka yang tidak diperban. Kalau memungkinkan perban itu dilepas, ya dilepas. Kalau nggak memungkinkan gimana? Kalau memungkinkan dilepaskan enak. Otomatis nanti hubungannya dengan
dia itu mengulang sholatnya atau tidak. Jadi di dalam tayamum ini ada kewajiban mengulang sholat, ada yang tidak. Ini tayamum untuk anggota wudhu yang sakit. Mengulang sholat itu ketika lukanya berada di anggota tayamum. Anggota tayamum itu muka, tangan. Misalkan tangan ini ada lukanya diperban, lukanya diperban. Terus gimana cara wudhunya? Ya cara wudhunya yang pertama kali adalah membasuh muka, urut, karena di dalam wudhu itu ada fardu wudhu yang namanya tertib. Otomatis tayamumnya nggak boleh dilakukan sebelum membasuh muka. Kalau lukanya tangan, berarti setelah membasuh muka tentunya dengan niat, karena waktunya wudhu itu niat bersamaan dengan membasuh muka. Niat wudhu setelah basuh muka selesai baru dia tayamum. Tayamum dulu atau tayamum sesudah basuh tangan, anggota tangan ini yang sehat. Tapi enaknya ini tayamum dulu. Tayamum dulu setelah basuh muka langsung tayamum. Tayamum untuk anggota wudhu itu berupa tangan ini yang sakit. Terus diusap mukanya, tapi dilapisi mau kain, dilapisi. Diusap kain, kemudian tangan. Karena programnya ini ada di tangan, ini mempengaruhi dari diulang dan tidak diulangnya sholat. Kenapa kok diulang? Karena ketika kita wudhu atau ketika tayamum diusap tangan ini nggak kena debunya, karena ada perbannya. Ketika wudhu juga memang kewajiban itu disuruh usap perbannya juga dengan air, lalu anggota yang sehat ini dibasuh. Misalkan yang ada perbannya sampai pergelangan tangannya ini diperban. Nah, sing ini diusap dengan air, diusap dengan air, kemudian dibasuh. Yang sehat ini dibasuh dengan air, coba yang sehat. Niku setelah tayamum atau sesudahnya nggak boleh. Habis diusap, terus dibasuh, dilapisnya air, kemudian tayamum untuk anggota wudhu yang sakit, sebagai ganti anggota wudhu yang sakit. Kemudian ya karena yang sakit itu yang diperban tangan kanan, otomatis yang tangan kiri sehat, ya seperti biasa wudhu. Jadi nggak boleh dilakukan tayamum itu sesudah sempurna wudhu atau sebelum wudhu. Jadi tayamumnya ketika melakukan basuhan anggota yang sakit itu. Misalkan anggota sakitnya itu kaki, ya ketika basuh kaki nggak boleh di awal atau nggak boleh di akhir, karena kaki kan terakhir ya apa. Misalkan di tangan mungkin itu diakhirkan tayamumnya setelah basuh kaki yang nggak boleh. Karena di dalam wudhu harus ada tertib. Itu kalau di anggota tayamum ini harus ngulang sholatnya, harus ngulang. Setelah sehat, lukanya dilepas, dia wudhu dengan sempurna, lalu ngulang sholatnya. Yang ditinggal berapa hari? Itu menurut Syekh Al-Imam Syarafuddin Nawawi, seorang ulama mujtahid
madhab Imam Syafi'i ini pun pendapatnya ngoten. Dan itu juga masyhur di dalam madhab Syafi'iyah. Tapi kalau menurut mayoritas ulama tidak mensyaratkan baik di anggota tayamum perbannya atau tidak, itu enggak ulang sholat. Dan mayoritas ulama terserah. Tapi kalau di dalam kitab ini, tapi Sayyid Alawi Al-Maliki ini memang pendapatnya itu condong ke mayoritas ulama yang tidak membedakan antara di anggota wudu atau anggota tayamum. Tapi kalau lukanya itu di luar anggota tayamum, gimana supaya sholat kita itu gak ulang ketika setelah sembuh? Kalau lukanya itu di selain anggota tayamum, yakni muka dan tangan. Anggota tayamum kan cuma dua, muka dan tangan. Misalkan di kepala atau di kaki, ini kan selain anggota tayamum. Gimana cara wudunya? Ya seperti biasa, misalkan kalau di kaki lukanya diperban, ya wudu seperti biasa, basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, terus basuh kaki. Kaki misalkan kaki kiri yang ada perbannya, dia dibasuh kaki kanan dulu, baru kaki kanan, lalu tayamum untuk sebagai ganti anggota wudu yang sakit. Setelah tayamum baru membasuh kaki. Misalkan kaki jempolannya tok semua korban sebelah kiri. Korban. Berarti ya selain jempol ini dibasuh sampai atau berserta mata kakinya. Dan yang diperban ini diusap dengan air, kemudian tayamum untuk anggota wudu yang sakit. Atau bisa tayamumnya sebelum basuh kaki itu atau sesudah basuh kaki tayamumnya. Dan itu kalau sudah dilakukan itu bisa ngulang sholatnya, bisa tidak, tergantung cara naruh dan ketika dia naruh perban itu. Kalau dia naruh perban itu ke lukanya, misalkan kaki itu selain anggota tayamum ya, kaki, dia naruhnya dalam keadaan suci, punya wudu, ya perban kakinya dan perbannya itu pas di lukanya, atau perbannya itu sekedar nempel atau mengambil bagian anggota yang sehat, sekedar nempel notok cek kuat tempelan perban ini. Kalau dia posisinya menaruh perbannya itu dalam keadaan suci dan posisi perbannya itu mengambil kontrol istimsak, sekedar hanya untuk penguat dari perban itu, mengambil bagian yang sehat itu. Misalkan ini gaya jempol kaki ini, misalkan segini lukanya ini kebakar jempolnya. Nah ini perbannya itu segini. Ini kan yang sakit, batasnya yang sakit. Terus yang sini kan sehat. Nah perbannya ini sampai sini dok. Sedikit saja yang mengambil perbannya ini, mengambil anggota yang sehat. Gak banyak perbannya, kecuali kalau perbannya sampai segini jempolnya udah sing loro, tapi diperban, jadi semuanya diperban. Nah ini beda lagi. Meskipun dia itu naruhnya dalam keadaan suci, tapi kalau naruhnya perbannya itu sampai melewati yang sehat itu
lebih, bukan hanya sekedar untuk penguat saja mengambil yang sehat itu atau kelebihan, ya tetap ulang sholatnya. Tapi kalau dia itu naruh perbannya itu dalam keadaan tidak suci, tapi pas, perbannya itu pas di lukanya, perbannya pas di lukanya. Misalkan lukanya segini tadi, itu pas, gak mengambil bagian yang sehat sama sekali. Itu gak wajib ulang sholat. Tapi kalau dia itu naruh perbannya gak punya wudu, meskipun hanya dia itu mengambil bagian sekedar nemplek no perbanding tok niku wae, ya tetep ngulang sholat. Meskipun dia itu punya wudu, tapi naruh perbanding niku tidak punya wudu ya. Tapi dia niku nemplek no perbanding niku ngelebihi atau sekedar untuk penguat perban, itu nggak wajib ngulang. Yang nggak wajib ngulang itu nemplek noe itu pas di anggota yang sakit. Tapi kalau sekedar mengambil anggota yang sehat itu sekedar untuk penguat dari perban itu, disyaratkan dia naruhnya itu dalam keadaan suci, baru gak ngulang sholat. Ngoten nggih, kewajiban ngusap sing dipegang itu diusap dengan air yang sehat dibasuh, kemudian tayamum. Jadi ada dua kewajiban. Cuman kalau naruh perbannya itu pas di anggota yang sakit, niku mek sunnah ngusapin. Sunnah ngusap perban itu sunnah. Soalnya nopo disuruh atau wajib ngusap perban itu, karena ketika tayamum itu nggak kena anggota yang sakit itu, nggak kena. Kalau di tangan itu, nggak kena debunya, makanya disuruh ngusap dengan air sebagai ganti dari debu tayamum yang gak nempel di anggota wudu itu, yang ada perban. Bingung. Jadi enak itu deh, aja nih mayoritas ulama terus gak ada beda-beda. Tapi ini pendapat sing masyhur di dalam madzhab Asy-Syafi'iyah, yakni pendapat sing muhtamad, pendapatnya Al-Imam An-Nawawi, Syarhuddin Nawawi. Itu wonten perbedaan. Jadi dibedakan kalau dia itu nempelkan perbanyak dalam keadaan suci, itu gak wajib ngulang kalau memang perbannya gak kelewat batas, gak mengambil bagian yang sakit terlalu banyak. Kalau sekedar untuk penguat saja, itu gak usah ngulang. Dan juga gak wajib ulang kalau dia itu naruh perbannya pas di area yang luka. Jadi pas gak ngambil sama sekali perbannya ini. Misalkan segini lukanya, tapi pas perbannya ini gak ngambil sama sekali. Kalau seperti itu, baik dia naruhnya dalam keadaan suci atau tidak wajib ulang. Sing wajib ulang niku wau lek lebih dari batasnya, baik dia itu punya wudu atau tidak, baik dia itu suci naruh perbannya atau tidak, niku wajib ulang lewat batas.
Soalnya lewat batas itu kan ada 3 kewajiban. Membasuh yang sehat. Ketika yang sehat itu ditutup perban sampai banyak, otomatis banyak yang nggak ikut kebasuh. Dan yang ditolerir itu cuma mengambil bagian sekedar penguat saja. Kalau terlalu banyak nggak ditolerir, otomatis nanti yang dibasuh itu yang dari sehat itu, yang sehat kan wajib dibasuh. Itu nggak kena air, makanya disebut muat sholat. Seberang ya caranya kayak semua apa kayaknya buatan ikut sampai-sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya Ani bin Abbas radhiyallahu anhu huma, dan diwaritakan apa hadis saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala dawu sahabat Abbas, ing dawu minas sunnati iku saking sunnah Allah yusolliya utawi yen to ora salat sapa ar-rajul wong lanang bitayamumi kelawan tayamum illa sholatan wahidatan kejaba sholat siji. Maksudnya sholat fardu. Satu tayamum dipergunakan untuk melakukan satu sholat fardu. Ini hadisnya, dalilnya bahwasanya tayamum itu bisa dipergunakan hanya satu kali, dipergunakan sholat fardu dan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah rawatib. Jadi kalau sholat pagi, misalkan sholat maghrib, sholat maghrib dengan tayamum, nanti sholat isya dia mau tayamum lagi, meskipun nggak batal tayamum. Cuman luka, luka yang sampai itu tadi kan yang luka yang ada perbannya. Kan tayamum itu hanya satu kali untuk sholat fardu. Misalkan luka tangan atau kakinya, sampai maghrib tayamum sesuai dengan cara itu. Kemudian isya otomatis kan harus tayamum lagi. Apa harus melakukan seperti semula? Tayamum juga mengusap anggota yang yang ada perbannya dan membasuh yang sehat. Apa gitu tayamumnya? Model sucinya apa gitu? Model sucinya ya seperti itu. Cuma nggak perlu musab jadinya itu nggak usah. Perbannya nggak usah diusap. Cukup tayamum lagi dan juga membasuh yang sehat. Sumaya tayam lama mengkono tayamum sapa musolli li sholati krana salat al-ukhra kang kemudian tayamumlah lagi untuk sholat fardu yang lainnya. Rawahu ad-Darqutni bi isnadin dhaifin kan dhaif jiddan. Ini sanate. At-tayammumu taharatun tarabiyatun dhaifatun la yusalli bi siwafatin wahidin bitawati. Jadi hanya dipergunakan untuk satu kali sholat fardu. Karena tayamum itu nggak sama dengan wudu, statusnya. Karena tayamum itu sifatnya rukhsah, kemurahan dan lemah, nggak kuat seperti wudu. Beda dengan wudu, kalau nggak batal nggak bisa dipergunakan berkali-kali laksanakan sholat fardu.
Kalau tayamum hanya satu kali. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifah tayamum itu seperti wudhu, bisa dipergunakan berkali-kali. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi selain Imam Abu Hanifah, itu mayoritas ulama termasuk selain Abu Hanifah, mazhab 3 mayoritas ulama mengatakan hanya satu kali untuk sholat. Cuman mazhab Abu Hanifah saja sing beda. Niki masyru'iyat tayammum li kulli sholatin wa huwa qaulul jumhur. Disyaratkan tayammum itu setiap sholat adalah pendapat jumhur. Wa khalafahu Abu Hanifah fi dzalik. Sampai tenang, belum sedang. Babul khairi, kata. Berarti tayamum itu boten cukup pakai debu mawon. Tayamum boten cukup pakai debu. Anggota yang tidak terluka itu harus dibasuh dengan air dulu. Oh, yang ketika sakit. Iya, ketika sakit. Jadi bukan kok bingung ya. Tayamum nggak perlu debu. Tayamum itu dengan debu. Jadi untuk anggota wudhu yang sakit itu memang ada 3 kewajiban. Yakni yang pertama tayamum untuk anggota yang sakit itu, karena nggak boleh kena air, makanya diganti dengan tayamum sebagai pengganti fungsinya. Terus kedua, ngusap perban ini wajib diusap perban dengan air, bukan dengan debu. Terus boten dicopot itu. Lek sakit dicopot gak bahaya, ya dicopot. Lek bahaya, gak boleh sama dokter ngoplok. Dia gak boleh dicopot karena perbannya. Maka kewajibannya 2, tayamum dan membasuh yang sehat. Dibasuh yang sehat dulu, atau tayamum dulu lah. Tayamum dulu sebagai ganti anggota wudhu yang sakit. Tayamum, usap muka, terus usap tangan. Nah, berhubung ini kan diusap dengan tayamum, dengan debu, kan nggak ada perbannya, otomatis kena debunya. Beda dengan yang ada perbannya. Kalau tayamum diusap, ya nggak kena debunya, malah perban. Makanya dari itu, kalau ibu gak ada perbannya, gak wajib nih mulang, meskipun berada di anggota tayamum. Tapi kalau ada perbannya, kalau ada perbannya, kewajibannya itu 3. Di samping tayamum, mengusap perbannya di wau dan membasuh anggota yang sehat. 3 kewajiban. Tentu melaksanakan sholat itu. Apa? Tentu melaksanakan satu padu sholat itu seperti harus melakukan yang seperti itu. Harus melakukan seperti itu. Berarti buatan cukup langsung tayamum pakai debu. Langsung tayamum tak bukan? Maksud bulan itu langsung tayamum pakai debu itu cukup untuk melaksanakan sholat atau tidak perlu debu? Oh, tidak perlu tayamum. Kan fungsi tayamum itu ada 3 fungsinya. Sebagai pengganti wudhu ketika nggak ada air, sebagai pengganti mandi ketika nggak ada air. Yang ketiga fungsinya tayamum sebagai pengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang sakit. Ini fungsinya. Makanya nggak boleh langsung tayamum toh. Berarti sing pakai debu mawon itu lek boten tentu ya. Boten tentu ya. Kalau keadaan luka maksudnya jatuh dari sepeda. Kan ada kaidah. Kalau bisa
dilakukan sebagian, ya dilakukan sebagian, jangan ditinggalkan semuanya. Itu kaidah fikih. Jadi kalau masih bisa dilakukan sebagian atau sebagian kecil, ya lakukan, jangan ditinggal semuanya. Seperti hanya luka di anggota wudu kita yang sakit, tak boleh kena air, lalu tanya mesak meter, otomatis kan sini masih bisa. Yang sehat ini dibasuh, wajib dibasuh, yang ini ditayang. Itu karena wudhu itu alat bersuci yang asli, makanya lebih kuat yang asli daripada tayamum. Makanya tayamum itu cuma bisa dipakai satu kali melakukan sholat fardu. Beda dengan wudhu. Bagaimana? Oke, semangat. Jadi nggak boleh langsung tayamum aja, jadi harus wudhu dulu ya. Memang pengganti tayamum itu bukan pengganti wudhu saja ketika nggak ada air, tetapi juga pengganti anggota wudhu yang sakit sebagai pengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa tud'ina hajatina ila rabbina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.